Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Capanginden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari melompat dengan Tuhan. Ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Na 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 na. Na 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 na. Na na na, indahnya hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Na na na, indahnya hidupku. Anak Tuhan yang luar biasa, beda dari anak-anak yang lain ya. Siap memuji Tuhan? Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, gak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia.
Jadi kita semua anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Yuk kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Nyanyi dari awal dengan sungguh-sungguh ya. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Bila mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai setiap kakak guru yang akan menyampaikan firman. Berkati kakak guru dan berkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Shalom adik-adik, kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapilah kami Tuhan, untuk kami boleh diberikan pencerahan oleh Tuhan untuk kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tidak seperti biasanya ya. Kita beribadah yang bukan hari Minggu. Iya, karena kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu, Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi Tuhan Yesus untuk meninggalkan mereka. Ia akan pergi dan tinggal bersama Bapanya di surga. Kemudian untuk terakhir kalinya, Yesus berjalan bersama para murid-muridnya. Mereka berjalan menuju bukit di dekat Danau Galilea. Ya, siapa yang pernah pergi ke danau? Wah, pernah berlibur ke danau. Ya, tempat berwisata yang ada danaunya. Ya, pada waktu itu Yesus pun mengajak murid-muridnya menuju suatu bukit di dekat Danau Galilea. Tempat petualangan baru mereka dimulai. Aku harus pergi, kata Yesus. Dan ada sesuatu yang ingin Yesus dari murid-muridnya untuk lakukan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus ingin supaya murid-muridnya menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Apa saja sih Kak Reni menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus itu? Menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya setiap manusia yang berdosa tidak lagi binasa akan dosanya. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diampuni dan mereka diselamatkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ceritakanlah kisahku, mulai dari Yerusalem, dan jangan sampai berhenti, tetapi biarlah semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti Yesus. Tapi menceritakan Tuhan Yesus, aku gak berani Kak, aku takut. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu takut, atau kamu khawatir, atau kamu cemas, bicaralah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus akan bersama kalian. Itu janji Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah berada di bukit di dekat Danau Galilea, tiba-tiba awan itu menutupi tubuh Yesus dan membawa Yesus naik ke langit. Para muridnya terpaku dan mereka memandang dengan takjub. Mulut mereka sampai ternganga.
mata mereka dipenuhi dengan air mata. Sampai akhirnya ada 2 malaikat muncul dan berbicara kepada mereka. Jangan sedih, kata malaikat itu. Suatu hari nanti Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti saat kalian melihat dia naik ke surga. Kemudian para murid Tuhan Yesus, mereka meninggalkan tempat itu, mereka menuruni bukit dan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menceritakan kisah tentang Yesus. Nah, adik-adik sekalian, Kak Reni sudah menceritakan bagaimana kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Di mana tuh Kak? 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika 2 itu ada di Perjanjian Baru, adik-adik. Jadi kalau adik-adik sulit menemukannya, bisa minta tolong kepada papa, mama, atau kakak untuk membuka ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca di ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, adik-adik, kisah ini adalah bagaimana Paulus itu pengikut Yesus. Nah, siapa di sini pengikut Yesus? Iya semua. Saya Kak. Kak Reni juga pengikut Yesus. Karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Paulus juga. Paulus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus ingat akan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Amanat agung Tuhan Yesus. Dan Paulus juga mengikuti. Paulus menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Bagaimana dan apa saja karya Tuhan Yesus yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Paulus. Nah, ketika Paulus itu menceritakan tentang kisah Yesus, ada juga tantangan adik-adik. Tapi Paulus tidak takut karena Tuhan menyertai Paulus. Dan Paulus katakan bahwa sukacitaku dan kebanggaanku ketika mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Reni mau tanya, siapa yang rindu mendapatkan mahkota? Saya. Iya, semua rindu punya mendapatkan mahkota. Kak Reni juga ingin dapat mahkota. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan mahkota. Mahkotanya adalah mahkota sukacita. Nah, adik-adik, siapa yang bisa mendapatkan mahkota ini? Tuhan Yesus katakan, bagi setiap kita yang menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan, maka kita yang menceritakan, kita akan diberi mahkota sama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Terus bagaimana Kak supaya aku bisa dapat mahkota Kak? Kan aku masih kecil. Aku bukan anak yang besar Kak. Bisa adik-adik. Caranya adalah yang pertama. Adik-adik mulai sekarang kira-kira siapa ya yang ingin adik-adik doakan? Misalnya Kak, adik-adik teringat, oh aku mau doakan untuk omku atau tanteku atau kakakku atau mbak di rumah atau tetanggaku yang supaya mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga diselamatkan. Nah, yang pertama
adik-adik berdoa, sebutkan namanya satu saja, satu nama. Adik-adik doakan supaya mereka pun juga menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita mau menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, ya. Kita mau ceritakan kisah tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja adik-adik. Bisa kepada tante, bisa kepada teman, bisa kepada mbak di rumah, bisa adik-adik. Nah, kita mau ceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan Yesus. Siapa yang ingin mendapatkan mahkota? Saya, Kak. Iya, Kak Reni juga mau. Oleh karena itu, kita mau menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Dan saat mereka percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan, malaikat di surga mereka sangat bersuka cita. Ya, untuk itu Kak Reni ajak kita mau baca sebagai penutup firman Tuhan kita pada hari ini, membuka ayat hafalan, yaitu terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Kak ulangi ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Sebab siapakah pengharapan kami dan sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wah, Kak Reni panjang sekali. Ya, kita ulangi lagi ya. Ayat hafalan kita 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Puji Tuhan. Hari ini kita semua mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan kepada kita semua mahkota sukacita. Semuanya mulai sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong setiap kita supaya kita berani menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ripka. Ayo adik-adik tahu nggak minggu ini kita memperingati hari apa? Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah naik duluan ke surga untuk mempersiapkan rumah kita di sana. Nah, kita yang di dunia harus berjuang sampai akhir. Nanti kita akan nyusul ketemu Tuhan Yesus, lalu kita akan dapat mahkota. Nah, hari ini kita akan buat mahkota-mahkotaan yuk. Nah, adik-adik, bahan dan alat yang kita gunakan di sini ada buffalo, warna apa aja, lalu ada kertas lipat, lalu ada kertas kilap, kemudian ada lem, ada gunting. Nah, yuk kita sekarang langsung buat aja. Nah, adik-adik, pertama-tama kita ambil buffalo-nya, kemudian kakak lipat menjadi 2 supaya lebih hemat. Nah, kalau sudah lipat menjadi 2, adik-adik bisa gambar pola untuk mahkotanya. Nah, di sini kakak sudah buat dan kakak sudah gunting polanya kira-kira seperti ini. Nah, adik-adik kalau kesusahan bisa minta tolong sama orang tua atau kakak di rumah ya adik-adik. Nah, kalau sudah, kita akan buat 2 sisi, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depannya
seperti ini. Kemudian bagian belakangnya juga sama tapi lebih kecil. Seperti ini. Nanti kita akan jadikan satu. Nah, adik-adik, kalau sudah jadikan satu, kita biarkan dulu dia supaya dia mengering lemnya. Kemudian kita ambil kertas kilapnya. Di sini kertas kilapnya sesuai kebutuhan ya, adik-adik. Kita akan lingkarkan kertas kilapnya ke mahkotanya. Caranya kita lem bagian mahkota yang paling luar, kemudian kita tempel pakai kertas kilap. Nah, adik-adik, kalau kita sudah lem semuanya, kita gunting sesuai pola dari mahkotanya ya. Nah, adik-adik, kalau mahkotanya sudah jadi seperti ini, kita ambil kertas lipat untuk menghias mahkotanya. Nah, di sini kakak udah buat hiasannya, lingkaran sama bintang. Adik-adik bisa kreasi mau bentuk apa. Mahkota kita sudah jadi. Kalau adik-adik sudah buat mahkotanya, jangan lupa adik-adik foto, lalu adik-adik posting di Instagram, dan jangan lupa tag di @BethanyKidsMinistries. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. God bless you. Shalom adik-adik. Kita semua sangat bersuka cita sebab hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, semuanya siap menerima mahkota ya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan mahkota sukacita bagi setiap kita yang mau menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersuka cita. Kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Pakai akan kehidupan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan, supaya banyak orang, lebih banyak mereka diselamatkan oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan kehidupan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, sampai ketemu dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.